cerita lengkapnya bisa jadi kurang. Nah, ini review kemarin materi tentang proses. Kita sudah tahu bahwa ada yang disebut dengan proses image. Proses image itu komponennya ada program dari proses itu atau .exe ya, kemudian data, kemudian area stack dan PCB. Ini kemarin yang sudah kita pelajari tentang proses. Kemudian proses itu memerlukan resource. Nah, ini contoh resource. Resource itu bisa berupa hardware maupun software. Contoh hardware itu memori, kemudian I/O channel, I/O device, CPU. Nah, contoh yang software itu misalnya file. Masih banyak resource-resource yang lain. Kemudian proses dieksekusi sesuai dengan penjadwalan yang dilakukan oleh operating system. Setiap proses mempunyai jatah waktu eksekusi terbatas. Itu diatur oleh operating system. Kemudian dalam pelaksanaan eksekusi proses itu terjadi proses interleaving atau selang-seling. Tidak ada satu proses yang mendominasi. Sehingga dengan adanya teknik seperti itu, setiap proses akan mendapatkan layanan untuk dieksekusi itu secara lebih adil, ya sesuai dengan prioritasnya. Jadi proses ada prioritasnya. Kalau prioritas tinggi pasti dia akan lebih diutamakan untuk dieksekusi daripada proses yang prioritasnya lebih rendah. Nah, yang kita bahas hari ini adalah tentang thread. Apa itu thread? Cukup banyak definisi tentang thread. Salah satunya adalah thread merupakan pecahan dari suatu proses yang dapat dijadwalkan atau dieksekusi. Nama lain dari thread adalah LWP, lightweight process, proses kecil. Jadi thread itu adalah pecahan dari proses. Bisa dijadwalkan, bisa dieksekusi. Mengapa proses dipecah-pecah? Itu ada tujuannya. Nah, ini histori tentang thread. OS yang dulu disebut dengan istilah OS tradisional, proses itu hanya satu .exe saja. Contohnya MS-DOS. Unix tradisional, itu contoh-contoh OS yang dulu. Itu thread-nya hanya satu exe saja. Kemudian kalau di OS yang sekarang kita pakai, OS modern, itu sudah tidak ada lagi yang single thread. Semuanya pasti multi-thread. Karena memang akan mempunyai kelebihan dengan adanya multi-thread. Kelebihannya apa saja, nanti kita akan pelajari di pertemuan ini. Ini ilustrasinya. Ada 4 kemungkinan kaitan antara proses dengan thread. Gambar kotak ini menggambarkan proses, gambar yang bergelombang seperti cacing ini menggambarkan thread. Gambar yang kiri atas ini satu proses, satu thread. Ini OS tradisional, OS dulu. Kemudian yang sebelah kanannya satu proses, banyak thread. Ini yang sekarang ini banyak dipakai ya. Satu proses dipecah-pecah menjadi banyak thread. Kemudian ada juga variasi multiple process, one thread per proses. Ya, ini juga banyak kemungkinannya ya. Kemudian yang terakhir ini multiple process, multiple thread per proses. Oke. Nah, kita akan coba lihat lebih detail penjelasan masing-masing. Nanti di bagian selanjutnya ya. Nah, karena thread itu pecahan dari proses, maka beberapa hal yang dimiliki oleh
proses itu juga dimiliki oleh thread. Misalnya apa? Status. Namun perlu diketahui bahwa status yang dimiliki oleh thread itu hanya status yang ada di dalam memori. Nah, masih ingat status yang ada di memori apa saja? Ada yang ingat? Running, ready, locked. Oke, ya betul ya. Jadi status itu saja. Yang lain-lainnya thread nggak punya. Jadi tidak seluruh status dimiliki oleh thread. Kemudian thread punya konteks ya. Kemudian, nah thread ini dia share resource. Resource yang dimiliki oleh proses itu boleh digunakan juga oleh thread yang merupakan pecahan dari proses tersebut. Sifatnya sharing. Ini gambaran antara proses dengan thread. Yang sebelah kiri ini proses. Di dalam proses ada PCB. Yang di sebelah kanan ini sebuah proses memiliki atau dipecah menjadi 3 thread. PCB-nya itu masih ada, tetapi untuk setiap thread itu juga ada yang disebut dengan thread control block (TCB). Ya, masih ingat kemarin isi PCB tentang apa? Tentang Ini ya, informasi tentang mengenai prosesnya. ya. Jadi informasi yang berkaitan dengan proses. Kemarin isinya dikelompokkan menjadi 3 bagian ya. Masih ingat 3 bagian itu? PID, PSI, dan PSI, PCI ya, 3 bagian itu. Cukup banyak ya info yang ada di PCB. Nah, untuk thread itu juga ada info-info ya yang berkaitan dengan masing-masing thread tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini ada user stack-nya, ada kernel stack-nya. Jadi strukturnya ini hampir sama ya dengan sebuah proses tunggal. Kemudian apa yang dilakukan oleh satu thread itu bisa diketahui oleh thread yang lainnya. Jika sebuah thread sedang membuka suatu file, maka thread yang lain juga dapat membaca isi file tersebut. Jadi file itu termasuk resource. Maka karena di thread ini resource sharing, apa yang dimiliki oleh sebuah thread itu bisa juga diakses oleh thread yang lain. Jadi sehingga apapun yang sedang dibuka, misalnya file, maka thread lain pun nanti bisa membaca file tersebut. Nah, apa manfaat dari adanya thread? Yang menjadi alasan utama adalah agar proses itu bisa dieksekusi menjadi lebih cepat. Jadi ini historinya adalah dulu prosesor itu hanya single core aja, hanya satu ya, belum multi core. Dengan single core itu pasti banyak keterbatasan. Yang menjadi masalah utama adalah dirasa masih terlalu lambat. Maka orang berpikir terus bagaimana cara supaya komputer lebih cepat. Nah, ada ide untuk bagaimana kalau proses itu yang khususnya proses yang besar ya, itu di breakdown menjadi pekerjaan-pekerjaan yang kalau bisa dilakukan menjadi lebih cepat. Ya. Apalagi setelah ditemukannya multicore. Dengan adanya multicore, bagaimana hardware yang ada di situ bisa dimanfaatkan secara maksimal. Tentu di dalam pemecahan sebuah proses menjadi banyak thread, itu akan dipilah lagi mana pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersamaan atau paralel dan mana yang harus berurutan.
Ya. Nah, seperti ketika kalian punya pekerjaan atau tugas-tugas kuliah, itu pasti di situ akan terpikirkan bagaimana tugas kuliah itu bisa diselesaikan lebih cepat. Kalau analoginya, core-nya adalah kalian sendiri, ya, otak kalian itu sebagai single core, maka itu akan susah ya untuk dalam satu saat memikirkan dua hal bersamaan. Tetapi mungkin di dalam tahapan pengerjaan itu ada contoh sederhana, misalnya hasilnya harus di-print misalnya, ya. Maka ketika ada aktivitas nge-print dan kalian memikirkan tugas yang lain lagi, itu sebenarnya sudah analogi dengan multi-thread, ya. Oke, jadi yang lakukan itu dua hal, satunya printer, satunya kalian sendiri, ya. Jadi tujuan utama sebenarnya ke arah percepatan eksekusi. Nah, ini sudah ada yang meneliti bahwa dengan adanya thread, ini proses pembentukan thread itu lebih cepat, 10 kali lebih cepat, ya. Ini hasil penelitian seperti itu, daripada pembentukan sebuah proses baru. Terminasinya juga lebih cepat. Nah, kemarin kita sudah pelajari tahapan-tahapan bagaimana sebuah proses dibentuk dan diterminasi. Cukup panjang di situ. Nah, kalau thread itu bisa lebih cepat karena ada tahapan yang tidak perlu dilakukan, ya. Jadi tahap awal ketika sudah membentuk proses, maka pekerjaan yang harus diselesaikan oleh proses tersebut dibagi-bagi lagi menjadi pekerjaan kecil-kecil. Nah, untuk membentuk PIC atau yang bertugas menyelesaikan pekerjaan kecil-kecil itu relatif menjadi lebih kecil dari sisi waktu pembentukannya. Kemudian di dalam thread itu ada aktivitas foreground dan background. Ini contohnya adalah misalnya aplikasi Microsoft Excel. Kalau di aplikasi Excel tersebut, itu ada thread yang tugasnya untuk menampilkan menu, ya. Ada yang tugasnya membaca inputan dari user. Ada yang mengeksekusi perintah user, ada yang mengupdate data. Ada satu lagi yang dia tugasnya menyimpan otomatis. Jadi di situ sebenarnya tidak hanya satu thread. Thread utamanya ada, ya, tapi yang lain-lainnya ada yang disebut dengan aktivitas background, tidak terlihat oleh user tapi itu ada. Jadi Excel itu dipecah menjadi banyak thread, ya. Kemudian Microsoft Word itu juga seperti itu. Yang gampang kita lihat, misalnya yang melakukan penyimpanan otomatis, ya, auto saving-nya ada. Ada yang tahu nih default-nya berapa menit? Ada yang tahu? Kalau di PPT ada nggak ini? Penyimpanan otomatis, kita bisa lihat di settingnya, ya. Saya kurang hafal kalau PPT, kalau yang di Word itu ada, ya. Ada yang tahu kalau PPT ada otomatis penyimpanan enggak? Nggak lihat, ya. Nah, coba kita lihat Ada, yang Pak, ada, Pak. ada di bagian mana? Apa itu? Kiri atas, Pak. Kiri atas, coba. Di general? Enggak, Pak, itu yang kiri atas, samping save. Samping save. Ini auto save. Ini. Iya, Pak. Oh, gimana settingnya?
Di on kan Pak itu Pak. Oh ini, oke. Oh milih dulu ya. Coba. Wah ini mah belum ini ya. Belum terkonek. Nah ada ini nggak settingannya berapa lama? Ada settingannya nggak autosave-nya? Oh nggak ada ya. Nah ini autosave-nya berapa lama? Tiap berapa lama? Kurang tahu Pak. Nggak tahu ya. Nah, kalau yang di Word ya contohnya itu user ya kita bisa ya mengatur ya mau berapa lama autosave-nya. Itu di bagian apa advance. Di salah satu bagian di settingnya itu ada ya. Cuma tempatnya itu yang jadi fungsi autosave itu adalah nah ini di save ya. Nih defaultnya nih save atau recover information in every. Nah ini kita bisa ubah nih defaultnya 10 menit. Jadi kalau Microsoft Word itu dia akan nge-save setiap 10 menit walaupun kita tidak minta untuk nyimpan. Sehingga kalau listrik mati, maka biasanya kita masih bisa dapatkan ya. Ini listrik mati tentunya yang bukan laptop ya, yang desktop itu kan isi RAM-nya pasti habis. Tapi kita masih dapatkan hasil ketikan 10 menit terakhir ya. 10 menit terakhir itu masih kita dapatkan karena ada fungsi ini. Ya, ini salah satu task yang ada di Microsoft Word. Nah, tadi di PPT juga ada, cuma kita tidak tahu ya periode savingnya tiap apa. Ini kalau di Microsoft Word ada tiap 10 menit. Jadi tidak hilang sama sekali ya. Kita masih bisa dapatkan. Kalau yang hilang paling ya 10 menit terakhir itu ya. Jadi itu salah satu manfaatnya dengan adanya thread. Kemudian untuk server itu juga banyak thread ya. Begitu ada request dari user itu dibentuk satu thread yang tugasnya melayani keperluan dari user tersebut. Ya, ini di model server advisory itu. Kemudian bisa ada struktur program modular. Jadi lebih terbagi-bagi menjadi modul-modul. Kemudian setiap thread itu bisa memiliki penjadwalan yang berbeda. Nah, nanti kita lihat ya tergantung jenis ini ya OS-nya, kebijakan dari OS-nya. Penjadwalannya bisa berbeda dengan penjadwalan dari proses itu sendiri. Nah, di bagian materi penjadwalan itu akan dibahas menjadi lebih detail lagi. Terminasi suatu proses mengakibatkan seluruh thread juga diterminasi. Suatu proses yang disuspend akan menyebabkan semua thread proses tersebut juga disuspend. Jadi, ya, tentang status thread itu beda OS bisa berbeda. Ada yang levelnya level thread, artinya nanti kita akan lihat ada contoh bahwa status thread itu bisa beda dengan status prosesnya. Oke, tapi ada juga yang mengikuti status dari prosesnya. Ya nanti ya contoh belakang itu ada contohnya ya. Tergantung dari jenis OS-nya. Kemudian perintah yang berkaitan dengan thread itu ada spawn, block, unblock, dan finish. Nah, untuk membentuk thread itu dijalankan perintah spawn. Kemudian untuk mengubah statusnya jadi block dijalankan perintah block. Kemudian untuk mengubah block menjadi unblock ya
tentu unblock ini identik dengan status apa? Ready, ya. Dari block menjadi ready, maka dijalankan perintah unblock. Dan thread yang sudah selesai itu dihapus dengan cara menjalankan perintah finish. Jadi status suspend itu tidak dimiliki oleh thread. Masih ingat status suspend itu di mana letaknya? Di memori secondary nggak, Pak? Iya, memori sekunder atau hard disk, ya. Tidak di RAM. Jadi suspend itu adanya di hard disk. Sedangkan ready running block ini ada di RAM. Nah, ini yang dimiliki oleh thread. Jadi thread itu nggak bisa memiliki status suspend. Hanya proses yang bisa memiliki status suspend. Ini ilustrasi manfaat dari thread. Jadi ini ada proses yang hanya memiliki single thread. Kemudian jika dia butuh data yang minta ke server. Di contoh ini ada 2 data yang diinginkan. Kemudian yang warna hitam ini running. Warna garis-garis ini block. Nah, kita lihat di sini, di time ke sini, proses ini membutuhkan data, minta ke server. Maka dia statusnya jadi block. Ingat ya, yang status block itu kalau proses memerlukan sesuatu selain CPU. Nah, kalau yang dibutuhkan CPU, statusnya apa? Proses yang membutuhkan CPU, statusnya ready, ya, ready. Ready itu pasti dia hanya butuh CPU, tidak butuh yang lain-lain. Kalau butuh yang lain-lain, statusnya block. Kemudian beberapa saat dia dapat jawaban dari server, kemudian running, dan dia berikutnya butuh data kedua. Minta lagi, maka block lagi. Ya, ini single thread. Ini dibandingkan dengan yang ada 2 thread-nya, thread A dan thread B. Jadi ketika proses tersebut butuh data 1, di sini dia request. Oke. Setelah request, dia thread A ini dia memang betul terblok, tetapi proses dia bisa jalankan thread B yang untuk running meminta data kedua. Jadi kita lihat di sini ada irisan, ada yang terblok, ada yang running. Artinya bagian dari proses itu masih ada yang running, ya, tidak sama sekali terblok. Nah, ketika kedua thread menunggu data dari server, barulah proses itu benar-benar terblok di sini, ya. Bagian yang irisan garis-garis ini benar-benar terblok. Kemudian sesaat kemudian data 1 yang diminta thread A datang, kemudian dia running. Kemudian sesaat kemudian, nah ini warnanya hijau, ya. Oke. Di sini yang running adalah thread B. Nah, di sini ada yang menurut saya perlu diperbaiki, yaitu catatan di sini, ya. Oke. Ini harusnya bukan block status dari thread A ini, karena dia waiting for prosesor. Kalau waiting for prosesor harusnya statusnya apa? Ready nggak, Pak? Ready. Ini harusnya ready, ya, bukan block, ya. Oke. Nah, warnanya aja udah beda. Jadi ini gambar yang edisi berapa, ya? Yang edisi sekarang jangan-jangan dari RAW nih. Cuma kalau masih tetap, menurut saya ini perlu dikoreksi, ya. Kenapa ini harus berhenti yang thread A? Karena di dalam proses itu antar thread itu juga gantian, ya. Ada proses gantiannya. Kalau dia waiting for processor, mestinya statusnya bukan block. Tapi kalau block, alasannya harusnya apa? Waiting result dari proses B. Ini boleh, ya. Ini yang menurut saya perlu dikoreksi, ya.
keterangan di gambar ini. Intinya dari contoh ini adalah lama waktu yang diperlukan itu menjadi lebih cepat. Karena apa? Ada proses yang ini ya, ini. Ada paralelnya ini. Kalau tidak, ini kan 2 kali ini ya. Proses bloknya itu selama 2 kali ini. Setiap butuh data dia terblok. Nah, ini yang ada percepatannya ini ya. Jadi lebih cepat, tidak seperti sebelumnya. Itu contoh ya, ilustrasi manfaat thread. Memang tujuannya agar proses bisa lebih cepat selesai. Ini contoh yang multi thread juga. Ada 2 proses kali ini ya. Yang satu single thread, yang proses 2, yang proses 1 ada thread A dan thread B. Ini notasinya, yang hitam itu running, yang warna biru itu ready, yang kotak-kotak ya, garis ini block. Jadi di sini ada 2 proses. Kemudian kalau kita lihat dari gambar ini, maka mula-mula yang running proses thread A ya, otomatis proses 1 ya. Running. Thread B-nya masih ready. Kemudian dia butuh sesuatu, maka statusnya keblok nih, thread A. Kemudian proses 1 itu masih bisa running. Karena thread A terblok, maka dia jalankan thread B. Ya, running. Nah, sampai di sini, apa yang diperlukan oleh thread A itu sudah tiba. Maka dia berubah status jadi ready. Tetapi di situ tidak langsung dieksekusi, karena jatah waktu eksekusi thread B itu masih ada. Maka thread B langsung lanjut. Setelah timeout, maka barulah thread A dieksekusi. Ya, kemudian di sini dia timeout juga. Nah, yang menarik adalah thread B, proses 2, saya ulangi ya, thread C, proses 2, itu di time ke sini, dia di-create. Ada proses 2 ini di-create ya. Dia juga tidak langsung dieksekusi. Karena saat itu yang sedang dieksekusi adalah thread A, yang merupakan bagian dari proses 1. Begitu timeout, maka sekarang giliran proses 2. Oke. Nah, jadi di sini kita bisa lihat, ini kasusnya masih single core ya, single prosesor ya. Oke, gambar di sini single prosesor. Kenapa single prosesor? Karena kalau di situ lebih dari 1 core atau lebih dari 1 prosesor, ketika ada proses 2 ini pasti langsung dieksekusi, nggak usah pakai nunggu. Oke. Nah, kalau dari gambar ini dia nunggu, oh berarti ini single core ya, harus gantian. Jadi antara proses 1 dan 2 dieksekusi secara bergantian. Kemudian jika hanya 1 proses, di internal proses kalau lebih dari 1 thread itu juga waktunya bergantian. Oke. Ini interruptible, jika ada yang mau bertanya langsung bertanya aja ya. Diaktifkan mic-nya. Sinkronisasi thread. Sinkronisasi tujuannya agar tidak terjadi bentrok atau rebutan resource dan sebagainya. Nah, di pertemuan ini nanti kalau kita ada waktu, kita sudah akan mulai masuk ke materi sinkronisasi, karena materi sinkronisasi ini cukup banyak. Kalau di jadwal normalnya itu pertemuan ke-4 ya, tapi kalau nanti masih ada, kita akan coba masuk biar nanti di pertemuan selanjutnya itu bisa lebih ini ya, cukup waktunya. Oke, ada yang mau bertanya?
saya dengar ada yang ini aktif mic-nya. Oh, tidak jadi. Baik. Ya, jadi sinkronisasi ini materi yang akan lebih fokus kita bahas sebenarnya di pertemuan yang pekan depan ya. Nanti tadi sudah saya share untuk bagian awalnya. Nanti kalau cukup waktu kita coba masuk ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lihat tentang jenis-jenis thread. Kalau sebelum masuk ke situ, kalau saya tanyakan kembali, kira-kira apa manfaat dengan adanya thread? Agar proses bisa lebih cepat, Pak. Oke, lebih cepat. Terus, ada lagi? Ya, yang manfaat utamanya itu ya. Lebih cepat itu yang utama. Cuma lebih cepat itu kalau di breakdown lagi, kenapa bisa lebih cepat? Nah, apa nih jawabannya? Karena ukuran thread lebih kecil daripada proses. Jadi kalau di terminate, dipindahin ke block, itu lebih cepat, Pak. Ya, proses atau waktu untuk membentuk dan mengakhiri thread itu lebih cepat daripada waktu untuk membentuk dan mengakhiri proses ya. Kalau di breakdown lebih dalam ya. Terus apa lagi? Kenapa lebih cepat tadi alasannya? Apalagi? Karena ukuran thread lebih kecil, Pak, daripada proses. Terus dengan adanya ukuran lebih kecil, Proses perpindahan antar fase statusnya itu lebih cepat, Pak. ya Gitu nggak? perpindahan eksekusi ya, antar thread itu tidak selama untuk perpindahan proses. Ya, kemarin sudah saya pelajari kalau proses perlu dihentikan dan dijalankan proses baru itu banyak sekali kan tahapannya. Yang membuat lama adalah proses atau tahapan untuk menyelamatkan data milik proses yang terhenti ya. Yang disebut dengan data konteks ya. Ada yang isi register di dalam prosesor, kemudian data-data lainnya itu kan harus disimpan agar proses bisa dilanjutkan kembali. Itu butuh waktu ya, proses penyimpanan atau penyelamatan data yang ada di prosesor, ya, yang di register prosesor ditaruh di area stack itu butuh waktu. Kalau thread, pergantian thread itu nggak perlu tahapan itu dilakukan ya, karena masih internal dari proses. Oke, kira-kira itu ya. Kenapa kalau ditanya bisa lebih cepatnya seperti itu.